Jelang perlawanan kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia antara Johor Darul Ta'zim melawan Buriram United, JDT siap cipta rekor ataupun sejarah. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia. Tentunya korang semua senantiasa diberi kesehatan dan ibadah puasanya dilancarkan sampai nanti kita bertemu dengan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ya, kalau banyak salah atas apa yang konten pernah dibuat oleh JJS, saya pribadi mohon maaf. Oke. Nah, kita tahu beberapa hari lagi, tepatnya hari Selasa, akan ada perlawanan yang menarik ya, khususnya untuk pecinta bola sepak di Asia Tenggara, di mana ada leg kedua, yaitu perlawanan pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia antara Johor Darul Ta'zim melawan Buriram United. Nah, nampaknya nih memang JDT memang sudah sangat siap ataupun ready ya untuk menciptakan sejarah ataupun rekor baru mereka. Kita tahu JDT belum lama ini sudah memastikan gelar ke-11 Liga Super ataupun Liga Tempatan, berbeza dengan Buriram United yang belum memastikan gelar, masih terpaut cukup ketat dengan peringkat keduanya klubnya, yaitu Bangkok ya. Ini akan jadi penentuan siapa nantinya yang akan jadi klub terbaik di Asia Tenggara, sekaligus nanti akan bermain di akhir April untuk pusingan 8 ya, yang nantinya akan berlangsung di Arab Saudi. Nanti sistemnya nanti sudah di Arab Saudi semua sampai final kalau tak silap ya, macam itu. Nah, kita coba update apa perkembangan yang berlaku terhadap perlawanan ini, khususnya kita tengok dari sisi Johor Darul Ta'zim. Nah, ini akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Terlepas hasilnya apapun, nampaknya ini juga akan cipta rekor kembali ya, karena kita tahu sebelumnya di SSI sudah tercipta rekor untuk laga Liga Juara-Juara Asia yang di SSI itu. Kalau tak silap penyokong yang hadir itu 34.000 sekian ya. Kapasitas maksimal kalau SSI itu 40. Nah, ini sudah di-announce bahwa tiket perlawanan antara JDT melawan Buriram ini sudah sold out ya. Jadi mungkin rekor yang kemarin ini akan dilewati oleh JDT lagi ya besok ini. Jadi mungkin di atas 34.000 yang hadir besok ketika perlawanan penentuan melawan Buriram United. Nah, bagaimana kansnya JDT untuk menciptakan rekor lolos pusingan 8 ya Liga Juara-Juara Asia? Ini menurut aku cukup besar peluangnya, karena ini penentuannya berada di Stadium Sultan Ibrahim, momentumnya tepat ya. Walaupun kalau kita tengok di dua perlawanan terakhir ya, home and away antara JDT melawan Buriram itu sama-sama kuat ya, kedudukan ataupun skor pun sama ya, tak ada yang kalah ataupun menang. Nah, jadi penentuannya memang besok ya. Tapi dari berbagai faktor, yaitu tadi penyokong sudah dipastikan full house, itu juga pasti akan mendapatkan motivasi tersendiri untuk pemain-pemain dari Johor Darul Ta'zim ya, dengan banyaknya pemain import juga, walaupun kita tahu juga Buriram juga banyak pemain import yang memperkuat Buriram khususnya untuk di Liga Juara-Juara Asia. Kita tengok ya fenomena bagaimana di perlawanan sebelumnya JDT ada 2 pemain tempatan dan di Buriram hanya ada 1 ya. Jadi kondisinya memang untuk di level Liga Juara-Juara Asia, apalagi sudah sampai pusingan 16 ini, levelnya memang berbeza lah. Jadi segala kemampuan ataupun potensi yang ada dalam tim harus dikeluarkan semua. Dan sekali lagi semoga pressure untuk menciptakan rekor ini tak jadi beban untuk pemain-pemain JDT, tapi ini jadi motivasi untuk boleh mempersembahkan sejarah untuk JDT. Kita tahu JDT rekor tertingginya di Liga Juara-Juara Asia ataupun kasta tertinggi di Asia ini adalah pusingan 16. Jadi kalau besok hari Selasa ini boleh menang, tentu ini akan cipta sejarah untuk bola sepak Malaysia, khususnya untuk Johor Darul Ta'zim. Dan aku baca-baca nampaknya dari tuan rumah dalam hal ini JDT, pihak kerajaan ataupun TMJ dan yang lain ya,
mempersiapkan dengan sangat baik karena ini momentumnya berbarengan dengan bulan puasa. Kita tahu perlawanan akan berlangsung kick off itu pukul 8. Nah, biasanya kan beberapa jam sebelum perlawanan penyokong sudah hadir, apalagi ini momentumnya bulan puasa. Nah, aku baca-baca nanti akan disediakan untuk buka dan area sholat yang siap juga. Jadi ini sangat membantu dengan kondisi kita berada di bulan puasa ini. Nah, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau tak silap ya, aku kan ke SSI dalam kondisi bulan puasa. Waktu itu aku tengok perlawanan ya. Ya, walaupun perlawannya jam berapa, aku beberapa jam sebelumnya sudah datang ke stadium ya, dan oke lah, sejauh itu oke lah waktu itu. Jadi ini nampaknya juga karena dengan kapasiti yang besar dan banyak yang akan hadir, tentu harus dipersiapkan sedemikian rupa, dan nampaknya memang sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kerajaan dan juga dari Johor Darul Ta'zim. Ini akan sangat membantu para penyokong yang hadir awal, apalagi di bulan suci Ramadan ini, tanpa mengurangi ibadah yang ada gitu. Nah, ini juga pasti akan berimpact positif nantinya. Nah, bagaimana dengan kans JDT ya? Harusnya sih memang lebih besar karena bermain di tuan rumah. Kalau kita tengok catatannya di Liga Juara-Juara Asia ini, dari 4 perlawanan JDT belum pernah tewas ya, hanya sekali imbang yaitu melawan Buriram. Jadi ini kesempatan untuk balas dendam. Jadi kita tahu melawan Shanghai Shenhua menang, kemudian melawan Ulsan ya, kalau tak silap menang juga, dan yang terakhir penentuan itu menang 5-2, lawan mana ya aku agak lupa ya, tapi ya menang ya. Jadi intinya secara rekor di home ini belum pernah tewas. Nah, apakah ini akan berlanjut atau tidak? Ya, nanti akan menarik kita tengok di hari Selasa. Jadi jam 8 waktu Malaysia, berarti pukul 7 ataupun jam 7 waktu Indonesia. Aku akan coba nanti apakah bisa tengok atau tidak ya, tapi sangat ramai atau sangat menarik perlawanan ini untuk sekali lagi, ini tidak hanya perlawanan untuk lolos ke pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia ya, tapi ini benar-benar membuktikan siapa yang bakal jadi klub terbaik di Asia Tenggara tahun ini. Kalau kita flashback ketika Buriram berhasil ya menahan imbang JDT di kandang, waktu itu masih di di kumpulan wilayah timur ya. Waktu itu Buriram imbang melawan tuan rumah JDT, dan kita tahu pada saat masa itu TMJ sangat kecewa karena permainan JDT itu kurang oke lah. Possession lebih didominasi oleh Buriram selaku tamu ya, Dion Kuls dan kawan-kawan. Jadi hasilnya kurang oke untuk JDT walaupun tidak kalah ya. Nah, pada masa itu kita ingat pemilik dari Buriram, Ewing ya, itu cakap bahwa kualitas Liga Thailand memang di atas Liga Malaysia, dan itu juga disetujui atau diamini oleh TMJ ya, dan ya mengatakan kalau ada kesempatan bertemu dengan JDT akan kurang lebih akan dimanfaatkan untuk dikalahkan. Tapi kemarin ketika bertemu lagi nampaknya itu tak berlaku ya, karena hasilnya imbang walaupun sekali lagi Buriram cukup mendominasi ya. Ini PR-nya untuk JDT, kalau permainannya masih seperti yang kemarin ya, di pressing ada kesilapan dan akhirnya tak maksimal, ini sangat bahaya. Tapi dengan statusnya sebagai tuan rumah, harusnya dominasi total harus dimiliki oleh JDT, dan salah satu pemain yang mungkin diharapkan bisa menjadi adjustment ataupun perubahan permainan di JDT untuk lebih baik lagi adalah pemain barunya ya, Samu Castilejon ya. Itu yang mungkin diharapkan, karena kalau kita lihat statement dari Bideglio juga, debutnya pemain baru JDT ini cukup memuaskan untuk Bideglio walaupun belum maksimal ya, karena debutnya langsung melawan laga yang ketat. Tapi sekali lagi nampaknya ini pemain menurut aku akan langsung mendapatkan kesempatan untuk starting 11 ya, ataupun langsung turun. Nah, dan kita tunggu saja apa yang bakal berlaku, siapa-siapa saja pemain yang akan diturunkan. Tentu kalau Arif Aiman menurut aku tetap akan jadi pilihan utama, tinggal yang lain ya. Kalau kita tengok kemarin ya hanya Arif Aiman dan juga Nakso Insa ya, pemain tempatan dari Malaysia, yang lainnya itu dari luar. Nah, itu tak masalah, kita tahu juga Buriram malah cuma 1 ya,
dan itu Supanat ya, Supanat kalau tak silap. Nah, kita tunggu saja nanti pemain-pemain apa yang akan diturunkan. Tapi kalau saya pribadi berharap JDT boleh mengekalkan kemenangan berapapun skornya agar menciptakan sejarah dan sekaligus menasbihkan siapa sebenarnya klub terbaik di Asia Tenggara saat ini. Kalau sampai kalah tentu ini akan menjadi pukulan ya, kecewaan untuk para penyokong. Ada yang kurang ya mungkin ya, karena walaupun juara Liga, walaupun juara Piala FA, walaupun nantinya juara Piala Malaysia, ada kesempatan momentum yang sudah sangat baik di peringkat di kumpulan sudah oke, ada privilege dengan penentuannya di laga home ataupun di SSI di match di kedua ya. Kalau sampai tak lolos, aduh ini pasti akan mengecewakan untuk semua penyokong, termasuk mungkin TMJ juga pasti sangat kecewa ya. Jadi tapi semoga ini bukan jadi beban ya, ini jadi motivasi para pemain untuk terampil 100% atau bahkan lebih untuk membanggakan penyokong yang hadir ataupun yang menikmati dari luar Padang. Nah, menurut korang semua berapa skornya? Nah, apakah memang chance JDT untuk mencipta sejarah ini lebih besar berbanding dengan performa dari Buriram United, klub dari Dion Kuls ini? Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.